Oke, selamat datang kembali di channel ini, yaitu TTR TV, channel yang membahas tentang tutorial, tips, dan review, dan juga beberapa dokumentasi. Oke, kali ini kita akan tutorialkan cara penggantian kaca ini. Kacanya udah retak-retak ya teman-teman, nanti kita akan ganti dengan yang baru. Nah, ini dia udah kita beli. Oke, nah sebelumnya kita harus bongkar dulu si bagian speedometernya dengan membuka si bagian ini sama cover bawah. Oke, langsung aja kita eksekusi. Nah, ini kita akan buka dulu si baut bracket plat nomornya. Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Ini bautnya kita bisa gunakan kunci ring 10 atau TS10. Ada 2 biji bautnya. Nah, selanjutnya kita buka mur dasi atau tameng lampunya, ada 2. Kita buka dari arah belakang menggunakan obeng plus. Selanjutnya kita tinggal tarik aja secara perlahan. Lalu kita buka dulu kabel si lampunya, lalu kita taruh. Selanjutnya kita buka, ada 2 skrup di bagian atas. Lalu si cover penutup bawahnya juga harus kita buka dengan skrup yang dari bawah. Nah, selanjutnya kita ada 2 buah baut di kanan dan kiri, kita buka juga pakai obeng plus juga ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus kendorkan si bagian masternya karena selangnya nyangkut di situ, jadi harus kita buka. Oke, jadi master remnya juga harus kita buka ya, supaya dia agak leluasa untuk membuka si cover speedometer bagian bawah. Nah, ini kita kendorin. Nah, sekiranya bisa dikendorin, kendorin aja, tapi kalau harus dibuka ya dibuka. Nah, ini kita bisa keluarkan pelan-pelan ya, supaya tidak patah. Kita geser ke samping supaya speedometernya bisa dibuka. Nah, ternyata dia mengganjil ya teman-teman, harus kita buka si master remnya supaya lebih longgar dan leluasa. Oke. Nah, ini gue karena kameranya ditaruh jadi agak kurang detail ya teman-teman ya, jadi mohon dimaklumin. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan tinggal ditulis di kolom komentar aja, khususnya bagi teman-teman pemula. Jadi alat-alat yang kita gunakan kurang lebih ada kunci T10, obeng plus. Nah, ini si master remnya sudah terbuka. Selanjutnya kita buka baut speedometernya dari bawah. Dia mengarah ke bawah, ada 2 skrup di bawah. Kita buka ya teman-teman secara perlahan supaya speedometernya bisa kita keluarkan sehingga mikanya bisa diganti. Nah, ini kita bisa menggunakan obeng plus atau obeng kembang ya. Nah, jadi alat-alat yang kita pakai pun cukup sederhana, tidak begitu rumit. Nah, selanjutnya kita tinggal buka pelan-pelan. Nah, ini jangan lupa kita buka juga kabel speedometernya menggunakan tang. Kita bisa putar. Nah, baru kita bisa angkat si speedometernya. Nah, setelah semua baut-bautnya kita lepas, nah ini kita tinggal buka aja si covernya dari speedometernya, kita buka pelan. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tinggal buka, ada baut 3 biji dari atas menggunakan obeng plus juga supaya si mikanya bisa terlepas. Oke. Nah, setelah sudah terbuka begini, kita tinggal lepaskan ketiga baut ini, 1, 2, 3. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ketiga baut pengunci mikanya. Nah, ini cukup mudah ya, kita tinggal buka si baut pengunci mikanya, lalu tinggal diangkat aja, tidak ada lagi yang tertahan. Cuman nanti di situ dia ada kayak semacam double tip sebagai seal supaya si debu-debu tidak masuk ke bagian mika speedometer, sehingga dia tetap terlihat bening dan bersih. Nah, ini ketiga bautnya sudah terbuka ya teman-teman, kita tinggal angkat simsalabim. Nah, ini dia terlepas. Nanti kita tinggal masukin mika yang baru.
Nah, ini dia teman-teman untuk yang bekasnya. Nah, ini dia sudah retak-retak ya, dan sudah kotor. Nanti kita akan ganti dengan yang baru. Nah, ini seal karetnya kita ambil, karena yang baru tidak ada seal karet. Nah, ini seal karet yang dari Mika yang lama kita pakai lagi ya, supaya dia tidak bocor atau kemasukan debu. Kita masukin lagi ke bagian speedometernya, supaya si Mika yang baru nanti tidak kotor, kemasukan debu. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, jangan sampai sealnya tertinggal di cover yang lama. Nah, ini kita pasang dan samakan posisinya seperti yang semula. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, mohon untuk di-subscribe supaya tidak ketinggalan info-info menarik atau video-video terbaru dari channel ini. Dan juga ketika dirasa bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman supaya lebih banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman penonton. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki melimpah, dan juga panjang umur. Oke. Nah, ini gua pasin pelan-pelan supaya dia presisi. Oke. Nah, ini memang posisi kameranya agak sedikit kurang pas ya, karena tidak ada yang pegangin. Nah, ini mikanya yang baru. Nah, ini tinggal kita pasangkan aja. Klop dari atas sudah termasuk sama seal yang tadi kita sudah pasang. Nah, ini dia yang baru ya teman-teman. Nah, ini dia yang baru. Nah, ini yang bekas. Oke, sangat jauh berbeda ya. Oke. Ini kita akan pasang bautnya lagi. 1, 2, 3. Oke, disimak ya teman-teman sampai habis. Oke, selanjutnya kita pasang balik ke covernya. Dek, nanti makan adik dulu. Udah. Merah muda, yang itu adalah merah muda.
Ini udah selesai teman-teman, ini sudah bagus. Nah ini yang lama. Oke, demikian tutorial cara penggantian mica speedometer Scoopy FI 2000, mulai dari yang starter kasar sampai starter halus yang sebelum generasi mesin Genio, atau sampai 2017 ini kalau nggak salah. Oke, nah ini untuk pasang lampu udah, mungkin teman-teman bisa udah. Akhir kata gue ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.